Halo Indonesia, salam NKRI. Kandidat Capres 2024 membuat frustasi, persis seperti saat terpilihnya SBY selama 2 kali. Sebagai rakyat jelata, mengekspresikan buah pikiran melalui video sesuai dengan hati nurani tanpa beban adalah hal yang sangat luar biasa. Kebebasan bersuara seperti saat ini didapat dengan tidak mudah. Zaman dulu semasa Orde Baru, jangankan bersuara dengan terbuka, berpuisi saja bisa hilang entah di mana rimbanya. Seperti sebuah watak yang sulit dihilangkan karena terbiasa dilakukan berulang-ulang. Begitu pula praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sudah menjadi pemandangan yang lumrah dan dianggap sebagai hal yang lumrah pula. Dari birokrasi terendah hingga tertinggi, dibutuhkan amplop untuk memperlancar segala urusan. Belum lagi harus punya jaringan relasi yang berdasi. Bukti sulit dihilangkannya anggapan itu adalah ketika koruptor cengar-cengir meskipun sudah diputuskan bersalah. Kejahatan korupsi dianggap kejahatan yang membanggakan. Korupsi seperti sebuah pembuktian bahwa ia adalah orang penting, sedangkan maling ayam adalah cerminan derajat kaum rendah. Jaringan Orde Baru begitu kuat karena semuanya diuntungkan. Tidak untuk rakyat jelata seperti saya yang bertanya-tanya mengenai isi buku IPS yang di dalamnya menuliskan bahwa Soeharto adalah bapak pembangunan. Karena pada faktanya di tempat saya tinggal jalannya masih tanah. Listrik hanya dimiliki oleh orang yang dianggap mampu. Lalu, pembangunan seperti apa yang dilakukan Soeharto saat itu? Ternyata pembangunan yang hanya berfokus di Pulau Jawa, terutama Jabodetabek. Padahal Indonesia saat itu ada 27 provinsi. Masih di dalam buku pelajaran, Indonesia digemborkan mampu swasembada pangan. Padahal di kampungku, banyak petani yang menjual padenya untuk kebutuhan penunjang pendidikan hingga kesehatan. Untuk makan, nasi tiwul dan nasi jagung merupakan hal yang kerap ditemu ketika itu. Yang sangat saya ingat ketika kecil adalah nasi empok atau nasi jagung halus yang kemakul karena makan menggunakan sayur bening. Demokrasi di masa Orde Baru dianggap demokrasi palsu. Bahkan ada lelucon, sebelum pemilu selesai, pemenangnya sudah bisa ditentukan. Soeharto mungkin diberi waktu panjang untuk memperbaiki diri dengan mengabdi pada negeri ini. Namun, mungkin disia-siakan. Itu seperti dikonfirmasi dengan tragedi Kuda Tuli, penyerbuan markas PDI karena terpilihnya Megawati menjadi Ketua Umum Partai PDI di tahun 1996. Kubu Sujadi yang dianggap perpanjangan Soeharto menyerang dan terbukti disusupi oleh TNI, lambang kekuatan Soeharto ketika itu. SBY adalah orang yang dianggap ikut bertanggung jawab terhadap tragedi itu. Setelah tragedi Kuda Tuli, perlawanan terhadap Orde Baru muncul di mana-mana. Budiman Sujatmiko, Adian Apitupulu, dan aktivis 98 pun membawa pergerakan yang luar biasa. PRD menjadi kelompok yang paling diburu pada masa Orde Baru ketika itu. Sialnya, Soeharto memang mengundurkan diri dengan jumawa dalam pidatonya yang mengatakan bahwa tidak menjadi presiden tidak pateken. Tetapi orang-orang yang sudah terbiasa di lingkungan Orde Baru masih kuat di panggung politik. Sehingga kemenangan PDIP pimpinan Megawati Soekarno Putri pun dikebiri dengan adanya poros tengah. Biasanya partai pemenang bisa menjadi presiden, tetapi tidak untuk PDIP. Jalan tengahnya, Gus Dur yang merupakan teman seperjuangan Megawati menjadi titik temu ketika itu. Pemilihan langsung pun digelar pertama kali. SBY yang di-branding dizolimi oleh Megawati pun sukses membawanya menjadi presiden. Saat itu alasan terbesar orang memilih adalah karena SBY terzolimi oleh Megawati. Wakilnya SBY ketika itu adalah Yusuf Kala, orang yang juga berpengaruh semenjak Orde Baru dengan Golkar yang dianggap partai penopang Orde Baru.
Bagi yang mengikuti perkembangan politik Indonesia serta menyusuri sejarahnya, pasti frustrasi ketika itu. Bagaimana tidak, SBY dan Yusuf kala itu masih kental dengan Orde Baru. Orde yang ditumbangkan dengan perjuangan yang tak mudah. Sama seperti Soeharto, SBY seperti piawai dalam berbagai strategi, terutama dalam mengamankan kekuasaan. Semua partai dirangkul, yang menolak saat itu cuma PDIP. Tak tertarik meskipun ditawari kursi menteri yang cukup banyak. 10 tahun masa pemerintahan SBY bagi rakyat jelata seperti kami yang tinggal di desa Heavea, Kabupaten Ngada ini tidak merasakan peninggalan program kerjanya. Bahkan sudah menjadi rahasia umum. Proyek mangkrak pun ditinggalkan. Negara berjalan seperti autopilot. Kesempatan yang diberikan pada terah SBY seharusnya sudah selesai. Sama seperti yang diberikan kepada terah Soeharto. Tetapi pada faktanya, Demokrat diamankan oleh keluarga Cikeas. Bahkan, nama partai pernah didaftarkan atas nama pribadi. Pemegang otoritas tertinggi pun berada di tangan terah Cikeas. Kita menuju di masa ini, masa periode kedua Jokowi. Kandidat capres yang nongol dan ramai pun membuat frustrasi. Tidak ada alasan kuat untuk kaum rakyat jelata seperti saya berbangga terhadap capres-capres yang nongol saat ini. Mereka semua tenar bukan karena pemikiran apalagi prestasi, tetapi karena narsisme medsos dan baliho yang dipasang di mana-mana. Orang-orang dengan pemikiran dan kerja keras yang hebat serta tulus justru tidak terpopuler. Panggung politik saat ini seperti panggung drama yang diperankan bak selebriti. Semua terkesan sebagai hiburan dan bentuk eksistensi. Bagaimana rakyat jelata seperti kami ini tidak frustrasi dengan nasib anak cucu kami? Fundamental penting yang dibangun Jokowi bisa mubazir dan mangkrak jika capres-capres narsis yang jadi. Ini semua hanya pandangan saya sebagai rakyat jelata. Bukan siapa-siapa yang mencoba realistis dengan kandidat capres yang nongol di survei. Sekian dulu opini singkat dari rakyat jelata yang bicara sesuka hati. Salam hormat, salam NKRI.